Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan bahas materi lanjutan yaitu materi fikih dengan judul amalan-amalan di bulan Ramadan. Anak-anakku semua, dalam bulan Ramadan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih amalan-amalan di bulan Ramadan? Apa saja amalan-amalan di bulan Ramadan? Di antara amalan-amalan di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih. Jadi di dalam bulan Ramadan, sholat tarawih ini nggak pernah lepas. Mulai dari awal bulan Ramadan hingga terakhir malam bulan Ramadan. Nggak pernah terlepas dari sholat tarawih. Ini adalah salah satu amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ini ada gambar orang yang sedang melakukan sholat tarawih di masjid. Anak-anakku semua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setiap malam bulan Ramadan. Jadi hanya dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah di luar bulan Ramadan disyariatkannya juga untuk sholat tarawih? Jawabannya tidak. Karena sholat tarawih ini hanya dilakukannya di bulan Ramadan. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setiap malam bulan Ramadan. Ini adalah diantara salah satu amalan yang dikerjakan atau dilakukan pada saat bulan Ramadan. Di mana pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Jadi orang yang sholat tarawih bersama imam di malam bulan Ramadan itu pahalanya seperti dia sholat tarawih atau sholat malam sepenuh bersama imam. Itu keutamaan yang akan dia dapat. Sholat tarawih ini biasanya ditutup dengan sholat witir. Jadi setiap malam bulan Ramadan yang biasa kaum muslimin melakukan di masjid, setelah sholat tarawih maka ditutup dengan sholat witir. Nah, jadi orang setelah sholat tarawih langsung pulang enggak? Tetapi ditutup dengan sholat witir. Nah, ini adalah salah satu amalan yang dilakukan di malam bulan Ramadan, yaitu diantara salah satunya adalah sholat tarawih. Selanjutnya yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Kalian juga bisa lihat di gambar situ. Ini adalah gambar orang yang membaca Al-Quran. Anak-anakku semua, di dalam bulan Ramadan orang akan berlomba-lomba untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat ganda. Jadi berlipat-lipat pahala orang yang melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Dan ingat, Al-Quran adalah salah satu kalamullah. Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Dan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan banyak keutamaan. Di luar bulan Ramadan, orang membaca satu huruf dibalas oleh Allah satu kebaikan
dan dilipat gandakan menjadi 10. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi walahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Maka bukan dikatakan satu huruf adalah alif lam mim, bukan. Tetapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau 1 10, kalau 3 huruf sudah 30. Masya Allah. Cuma hanya baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Sekarang pertanyaannya, berapa huruf yang ada dalam Al-Quran? Jawabannya sangat banyak. Kita lihat contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada 19 huruf. Kalau satu hurufnya 10, kalau 19 sudah 190. Masya Allah. Cuma hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi orang membacanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala hingga sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat pahala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah ini, kita diperintahkan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kaum muslimin senantiasa berlomba-lomba. Makanya biasanya disebut dengan tadarus. Tadarus Al-Quran. Ini biasanya dilakukan di masjid. Kalau di luar ya. Kemudian selanjutnya, karena di bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu tentunya pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi nanti di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan satu malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, iktikaf. Nah, nih. Jadi iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Kapan waktunya orang melakukan iktikaf? Biasanya iktikaf ini dilakukan di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir. Jadi pada bulan Ramadan, iktikaf dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah ini orang biasanya iktikaf tujuannya yang pertama meraih ridho Allah dan untuk mendapatkan satu malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini orang-orang pada semangat. Orang-orang pada semangat untuk melakukan iktikaf. Nah ini mereka berdiam diri membaca Al-Quran, kemudian banyak berdoa, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pengertian iktikaf. Kita lihat iktikaf artinya berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iktikaf dikerjakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah ini. Jadi iktikaf hanya dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau biasanya kalau di awal bulan Ramadan itu orang belum melakukan iktikaf. Tunggu nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadan baru orang mulai berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Nah ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, nah di sini dianjurkan untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Karena di sini juga pahalanya atau pahala sedekah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan juga. Makanya ketika bulan Ramadan biasanya Rasulullah itu paling sering bersedekah, paling banyak bersedekah itu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang sangat banyak. Kemudian pahalanya dilipat gandakan. Jadi di dalam bulan Hijriah ada 12 bulan, itu terdapat satu bulan yang paling mulia, yang paling Allah muliakan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan di bulan itu bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita lihat anak-anakku semua, Rasulullah semakin banyak bersedekah ketika berada di bulan Ramadan. Sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan merupakan sedekah yang paling utama. Jadi orang yang melakukan sedekah di bulan Ramadan itu paling utama daripada sedekah-sedekah di luar bulan Ramadan. Makanya coba kita lihat ya. Lihat dengan kacat mata kita pada saat bulan Ramadan. Orang-orang akan berlomba-lomba memberikan iftar jama'i kepada kaum muslimin yang ada di masjid. Ini pasti ada yang memberikan. Orang akan berlomba-lomba. Kenapa? Karena mereka menginginkan keutamaan, pahala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan di bulan suci Ramadan. Nah, inilah 4 hal yang tidak lepas dari kaum muslimin untuk melakukannya di bulan suci Ramadan. Ini. Orang memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu juga dia pun akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa. Contoh, Pak Wahid atau Alif ketika Pak Wahid puasa, kata Alif, Pak Wahid ini Alif punya rezeki sedikit buat Pak Wahid berbuka ya. Nah, ketika Alif memberikan kepada Pak Wahid untuk buka puasa, maka apa? Alif mendapat pahala seperti mendapat pahala dari Pak Wahid ya. Dari Pak Wahid yang berpuasa ini. Pahala Pak Wahid sama seperti pahala Alif. Pertama, Alif mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. 2 pahala apa? Pahala dari Alif berpuasa. Yang kedua, pahala dari Alif memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang berpuasa hanya mendapatkan pahala dihitung 1. Tetapi apa? Itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Akan melipat gandakan. Contoh, pahala puasa Allah berikan 1000. Allah berikan 1000 kebaikan, maka pertama Alif akan mendapatkan 2000 pahala. Yang pertama pahala dari Alif berpuasa, kemudian pahala dari Alif memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Itu contohnya.
Makanya ketika di bulan Ramadan, kaum muslimin terutamanya mereka berlomba-lomba untuk memberikan iftar jamaah. Baik itu berupa makanan ataupun berupa uang. Jadi ada orang muslim ini, Pak, datang ke masjid, Pak, saya nitipkan uang untuk iftar jamaah selama 1 bulan. Selama satu bulan. Jadi selama 1 bulan, contoh dia kasih 10 juta. 10 juta atau 5 juta, ini tiap hari yang bagian masjid, pengurus masjid, membeli makan atau membeli kue atau membeli kurma untuk menyediakan orang-orang atau kaum muslimin yang berbuka puasa di masjid itu. Ini, makanya di bulan Ramadan, orang-orang senantiasa berlomba-lomba untuk bersedekah. Nah, anak-anakku semua, semoga materi yang Bapak sampaikan ini bisa diambil hikmah atau diambil pelajaran dan bisa dipahami juga agar bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada saat datang bulan Ramadan, kita akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan.